Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan berbagai kebaikan, dan tentunya tidak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, sebelum Abah Gusli lanjutkan, Abah selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu, marilah kita sama-sama sampaikan shalawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini konten yang Abah buat adalah tentang 3 hal atau 3 faktor penyebab yang membuat rezeki kita seret atau tidak lancar. Nah, khususnya yang sudah berusia di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi rezekinya juga masih seret, segala usahanya gagal, penuh dengan kesialan, usaha ini gagal, usaha itu gagal, dan selalu ditimpa musibah yang tiada henti. Yang lebih memprihatinkan lagi, dengan usia sudah di atas 30-50 tahun, tapi masih memiliki hutang yang nilainya besar dan tidak lunas-lunas. Nah, inilah yang kita bahas. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada beberapa faktor atau hal yang tidak selalu pahami. Ada yang selalu dilanggar, bahkan itu sering dilakukan setiap hari. Nah, kalau itu memang benar sudah terjadi, sudah dilakukan, maka sudah jelas jawabannya. Wajar saja rezekimu seret, rezekimu mampet dan tidak lancar. Nah, di sini Abah akan memberikan solusinya nanti untuk saudaraku semuanya, supaya kedepannya kehidupan saudaraku bisa menjadi lebih baik dan lebih sukses dari hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum Abah Gusli lanjutkan, sedikit informasi yang perlu Abah sampaikan, khususnya untuk saudara-saudaraku, para subscriber yang sudah menekan tombol subscribe, yang sudah menjadi pelanggan setia di channel Jalan Surga ini. Alangkah akan lebih baiknya supaya nantinya kedepannya bisa mendapatkan prioritas pelayanan khusus dari Abah Gusli. Silahkan tekan tombol gabung di bawah video ini. Nah, silahkan ambil langganannya per 1 bulan. Nah, nanti di situ ada beberapa manfaat yang akan saudara dapatkan. Contohnya, jika seandainya dalam setiap kesempatan Abah Gusli mengupload atau membuat video itu ditampilkan jam 5 sore, bahkan jam 6 sore, maka para pelanggan yang sudah bergabung di dalam komunitas ini akan mendapatkan notifikasi atau bisa menonton video terlebih dahulu sebelum jam 5. Nah, jam berapapun yang kalian mau, ya, artinya mendapatkan prioritas untuk menonton lebih awal. Nah, karena semuanya berjadwal dan mendapatkan prioritas chat super, yaitu super chat yang dalam kategorinya mendapatkan pelayanan super, dan untuk konsultasi juga yang sifatnya prioritas. Nah, jadi kalau mau konsultasi juga mendapatkan prioritasnya nanti bisa melalui WA. Itu kalau saudaraku sudah bergabung di komunitas ini. Dan bagi untuk yang belum subscribe, khususnya untuk para pelanggan baru, ya, untuk para pendatang yang baru menemukan video ini, silakan tekan tombol subscribe dulu, kemudian nanti baru bisa klik kembali untuk ikut bergabung. Insya Allah begitu banyak manfaatnya, karena di situ mendapatkan prioritas yang khusus dari Abah Gusli. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah. Jadi ada beberapa faktor yang sesuai sudah Abah sampaikan di awal tadi, yaitu penyebab rezeki seret dan tidak lancar, bahkan terlilit hutang yang semakin menumpuk. Nah, ini sangat membahayakan saudaraku. Kenapa? Seandainya kita mengikuti sunnah Rasul, ya, usia atau umur kita itu rata-rata hanya 70 atau 80 tahun, katakanlah 70 tahun. Kalau sekarang umur kita, usia kita tinggal 40-50 tahun lagi, sementara masih punya hutang banyak, rezeki juga masih seret, usaha jungkir balik, bangun tidur tidak ada habis-habisnya, bahkan semakin memburuk. Sedangkan sisa usia kita itu tinggal 30 atau 20 tahun lagi. Jadi
Pertanyaannya, kapan lagi kita akan menikmati kesempatan hidup untuk berkecukupan? Buru-buru untuk menjalankan ibadah kadang seperti itu jawabannya. Waktu saya habis tersita untuk kerja apa sampai gak sempat lagi sholat, gak sempat lagi beribadah, itu sebenarnya salah kita sendiri. Nah, kalau dunia yang kalian tuju itu sudah jelas akhirat akan ketinggalan. Tapi kalau akhirat yang kalian tuju, dunia beserta isinya itu akan tunduk patuh mengikuti. Namun begitu masih ada di antara sebagian saudara kita sudah mengamalkan ini dan itu, tapi masih juga belum ada perubahan. Nah, mulai sekarang saudaraku, hindari 3 hal ini ya. Ini yang sering dilakukan oleh saudaraku secara tidak langsung, secara saudaraku tidak sadari. Yang pertama, untuk yang penyebab rezeki seret kita itu di saat saudaraku makan atau minum itu tidak menutup aurat. Nah, itu yang pertama. Kalau laki-laki auratnya apa? Ya minimal gunakan celana atau sarung dan baju. Kalau wanita sama, gunakan androk atau bagian atasan rapat syukur-syukur berjilbab. Kalaupun tidak itu minimal ya. Artinya karena ada sebagian orang yang kehidupannya rata-rata ya alasannya ada saja, yang belum mandi lah, yang gerah lah, yang panas lah, tidak nyaman. Kemudian hanya pakai celana saja, tidak menggunakan baju, makan. Nah, ada lagi begitu pulang kerja, pulang dari aktivitas, kecapean, buka baju, sampai berdiri, minum. Nah, itu sebenarnya metode yang salah. Itu adalah faktor penghambat utama, saudaraku. Ya. Jadi mulai sekarang, kalau kita mau makan, duduk yang rapi, lengkap dengan pakaian atas dan bawah. Tentunya diawali dengan basmalah. Nah, baca doa makan. Itu yang betul. Begitu juga dengan minum. Minum jangan dengan berdiri. Minum kalau bagus yang diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah sendiri jika beliau meminum air apapun itu pasti dalam kondisi duduk. Dan beliau juga menggunakan pakaian lengkap. Ini sering menjadi kebiasaan makan dan minum tidak menggunakan pakaian, atau kadang maaf ya, banyak agak buka, kadang malah bugil. Nah, itu tidak boleh. Makan dan minum tutup auratnya dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masalah yang sangat kecil, masalah sangat sepele, masalah seperti hanya biasa saja, tapi dampaknya luar biasa, saudara. Mulai sekarang jangan gunakan, ya, jangan membiasakan diri untuk meludah di depan pintu. Nah, pintu apapun itu, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu ruang utama dan sebagainya. Nah, kebiasaan kita seperti itu, malas berdiri kemudian seret gitu aja, langsung meludah lewat pintu atau jendela. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena percaya atau tidak, energi yang baik, energi yang positif dan malaikat itu datang melalui pintu dan jendela kita. Itu hindari. Seandainya begini deh, ada Abah berikan sedikit perumpamaan atau contoh. Ada seseorang yang mengantarkan rezeki untuk kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, tujuan saya ke sini diutus oleh bapak ini atau ibu itu untuk mengantarkan sembako ini dan uang tunainya sekian. Kemudian kita udah icuh. Nah, apa yang terjadi? Hilanglah sudah rezeki kita. Nah, itu sedikit contoh nyatanya saja. Jadi hindari mulai saat ini, saudaraku. Jangan asal meludah. Jangan meludah depan pintu atau jendela. Masalah kecil, masalah biasa itu menjadi dampaknya buruknya luar biasa. Meludah pada tempatnya. Jangan di depan pintu, depan jendela. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ubah kebiasaan kita dalam setiap hari itu, dari manapun kita perjalanan, baik itu dari aktivitas, rekreasi, bertamu, aktivitas dan sebagainya. Sebelum masuk rumah kebiasaan langsung selonong boy. Ada orang nggak ada orang langsung buka pintu. Itu juga tidak diperbolehkan. Itu juga faktor penyebab rezeki kita tidak akan ikut masuk. Jadi supaya kita masuk, energi negatif itu tertinggal dan energi positif itu bisa terbawa ke dalam rumah tangga kita, supaya kedepannya kita lebih lancar, rumah tangga lebih tentram, damai, sejahtera, berkecukupan, diberi kesehatan. Jangan lupa, saudara, ucapkan salam lebih dahulu, ya, lebih bagus lagi ditambah dengan sholawat Nabi 1 kali minimal. Nah, ucapkan salam supaya apa? Supaya keberkahan itu selalu bersama kita, supaya rezeki dari segala penjuru mengikuti kita. Nah, jadi ingat ya, 3 hal itu yang harus diubah mulai dari sekarang, dicatat baik-baik. Jangan sekali-kali makan dan minum tanpa menggunakan busana atau buka aurat. Jangan sekali-kali meludah
itu di depan pintu atau jendela. Dan jangan sekali-kali dari manapun kita pergi, kalau kita pulang ke rumah kita, ke kediaman kita, jangan sampai tidak mengucapkan salam dan tidak membaca sholawat. Itulah sedikit pemaparan dari Abah Ghazali, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata-kata atau ucapan. Dan terima kasih juga Abah ucapkan karena telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata, Abah Ghazali akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.